Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tip atau trik yang bermanfaat atau info yang bermanfaat untuk kita semua tentang burung perkutut. Dan saya akan menjelaskan tentang burung perkutut agar suaranya meningkat besar atau meningkat panjang atau semakin keras atau volumenya semakin kuat dan lantang seperti itu. Dan apa saja perkutut agar suaranya meningkat besar dan panjang? Yang pertama adalah memberikan tempat atau memberikan tempat yang nyaman pada burung perkutut, memberikan tempat yang nyaman pada burung perkutut. Yang kedua adalah memandikan dan menjemur burung perkutut rutin lah istilahnya seperti itu. Yang ketiga adalah rajin mengembunkan atau rajin pengembunan. Yang keempat adalah memberikan makanan yang berkualitas. Yang kelima adalah memberikan vitamin atau dan sejenisnya. Yang keenam adalah memberikan pasangan pada burung perkutut, memberikan pasangan pada burung perkutut. Yang ketujuh adalah rajin menjemur. Yang kedelapan adalah berikanlah kandang yang lebih besar atau berikanlah kandang peranjen atau kandang polier pada burung perkutut. Yang kesembilan adalah pemberian air rebusan mengkudu atau sari mengkudu airnya seperti itu. Yang ke-11 adalah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali diberikan larutan penyegar cap kaki 3 sehingga burung perkutut suaranya agar suaranya meningkat besar dan meningkat panjang dan rajin berbunyi atau rajin manggung. Dan saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama tadi adalah memberikan tempat atau memberikan tempat dan menjemurnya dengan rutin, memberikan tempat yang nyaman lah istilahnya, atau memberikan tempat yang sangkar yang nyaman seperti apa, sangkar yang bagus seperti apa. Kita tergantung kebiasaan kita atau kebiasaan burung perkutut itu pas waktu dari awal kita membeli, dari awal kita merawat, dari awal kita memelihara, itu pakai sangkar apa, istilahnya pakai sangkar yang istilahnya seperti apa ya, istilahnya pakai sangkar kubah atau sangkar kubah itu yang seperti ini yang halus. Itu sangkar kubah namanya, sangkar kubah itu sangkar yang halus. Atau kita pakai sangkar yang rajut seperti ini, rajut biasa atau rajut biasa seperti ini. Tergantung kebiasaan juga kita memelihara burung perkutut atau pakai sangkar rajut sintetis seperti ini, yang plastik, sangkar rajut sintetis seperti ini. Jadi tergantung kebiasaan juga kita memelihara burung perkutut itu pakai sangkar yang apa, yang nyaman lah istilahnya. Burung perkutut itu yang nyaman, yang nangkring juga enak, dia manggung juga enak seperti itu. Dan yang kedua tadi adalah memandikan dan menjemur burung perkutut. Jadi sering-seringlah memandikan burung perkutut. Bila mana burung perkutut itu giras, burung perkutut itu gesit, burung perkutut itu gerabiakan, maupun burung perkutut itu liar seperti itu. Dan untuk jadwal pemandiannya itu ditentukan kita, entah itu seminggu sekali, entah itu sebulan sekali, entah itu 3 bulan sekali, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rajin mengembunkan. Jadi untuk burung perkutut itu di alamnya itu senang sekali untuk dia mengembun pagi, atau dia itu bertengger di ranting-ranting pohon di istilahnya di pagi hari, dan dia sering berembun dan mengepakkan sayapnya atau ngeler sayapnya itu, dia istilahnya seperti mandi embun lah seperti itu. Jadi di ranting-ranting itu burung perkutut itu sangat senang sekali di embun pagi sambil dia didis-didis merapikan bulunya seperti itu. Yang keempat adalah memberikan makanan yang berkualitas. Memberikan makanan yang berkualitas itu yang seperti apa? Yang pertama, kita memberikan makanan yang berkualitas seperti otek yang bersih, juawut yang bersih, atau millet putih yang bersih, yang higienis, yang istilahnya tidak istilahnya itu yang bersih lah seperti itu. Memberikan makanan yang berkualitas untuk burung perkutut kita. Entah itu makanan itu bisa dikasih ramuan, jamu-jamuan, entah itu dicampur dengan, atau kita bisa membeli di merek-merek pabrik atau merek-merek yang sudah terjual di pakan-pakan burung perkutut maupun pakan-pakan burung di sekeliling kita, entah itu toko, entah itu pasar, dan lain sebagainya. Dan kita bisa juga beli home industry, pembuatan milik teman-teman kita yang membuat atau meracik burung perkutut itu kita bisa beli di situ. Dan yang perlu digarisbawahi lagi,
jangan digonta-ganti makanan. Karena apa? Nanti burung perkutut itu akan kaget, burung perkutut itu akan istilahnya dia tidak terbiasa, ibaratnya dengan merek A terus diganti merek B, merek A diganti merek C, itu dia akan tidak terbiasa untuk makan makanan seperti itu. Jadi jangan digonta-ganti seperti itu. Yang kelima adalah rutin memberikan vitamin. Nah ini perlu digarisbawahi juga, rutin memberikan vitamin itu seperti apa? Rutin memberikan vitamin itu ya seperti semisal kita berikan minyak ikan, misalnya kita beri lagi vitamin-vitamin herbal seperti kencur, kita bisa memberikan lagi seperti merica maupun bawang putih dan lain sebagainya. Dan fungsinya vitamin-vitamin itu macam-macam, bisa kita memberikan juga B kompleks, sehingga burung perkutut itu dengan apa istilahnya kesehatan burung perkutut itu terjaga, entah itu vitamin E, vitamin C maupun vitamin D itu harus komplit lah seperti itu. Yang keenam, kita harus memberikan juga pasangan. Setiap makhluk hidup karena berpasangan, jadi kita harus memberikan burung perkutut itu pasangan juga. Kita carikan betina yang sesuai dengan burung perkutut tersebut, yang bila mana berjodoh istilahnya. Otomatis burung perkutut itu juga menghasilkan, bisa diternak, bisa dikembangbiakkan seperti itu. Kalau untuk pasangan, untuk dijadikan yang jantannya untuk dijadikan lomba, otomatis burung perkutut itu kalau dipisah, otomatis di atas gantangan juga manggung, gayer, gacor seperti itu, karena dia di atas gantangan itu juga mencari betinanya atau mencari pasangannya seperti itu. Seperti itu. Jadi yang keenam memberikan pasangan. Yang ketujuh adalah rajin menjemur. Nah ini perlu digarisbawahi lagi, karena burung perkutut itu di habitatnya itu di habitat panas, sehingga burung perkutut itu senang sekali dijemur. Entah itu di pagi hari sampai jam berapa Mas? Sampai biasanya sampai jam 7, dari jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Kalau penjemuran sore hari itu dari jam 2 siang sampai jam 5 sore seperti itu. Jadi rajinlah dijemur. Karena apa? Untuk meningkatkan birahi, untuk meningkatkan kesehatan burung perkutut tersebut, untuk meningkatkan emosi maupun untuk meningkatkan sistem-sistem di organ burung perkutut tersebut, sehingga peredaran darah burung perkutut itu semakin lancar, semakin sehat, dan semakin rajin manggung, semakin rajin gayer, dan tambah sehat lah istilahnya seperti itu. Yang kedelapan adalah berikanlah kandang yang lebih besar. Untuk membuat burung perkutut itu suaranya meningkat keras atau meningkat volumenya tambah lantang, tambah berpower, itu berikanlah kandang yang lebih besar istilahnya, supaya apa? Burung perkutut itu bila berterbangan ke sana ke sini itu tidak apa ya istilahnya, dia mengencangkan otot, entah itu otot sayap, entah itu otot paha, entah itu otot dada, sehingga mengeluarkan powernya juga keras atau lantang seperti itu. Jadi untuk dikasih kandang seperti kandang polier atau kandang ternak yang lebih besar atau kandang-kandang yang lebih besar, sehingga burung perkutut bisa berterbangan ke sana ke sini, sehingga burung perkutut itu menjadikan volume meningkat, menjadikan volume itu besar, dan menjadikan nafas burung perkutut itu panjang, sehingga kalau manggung otomatis berdurasi panjang seperti itu. Dan yang kesembilan adalah memberikan air rebusan daun mengkudu atau sari daun mengkudu yang telah kita rebus. Yang kita rebus istilahnya, kita rebus istilahnya apa ya istilahnya 3 gelas air, terus dijadikan 1 gelas air, lalu diminumkan ke burung perkutut tersebut, sehingga burung perkutut itu manfaatnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Manfaat air rebusan mengkudu atau daun mengkudu muda itu manfaatnya sangat luar biasa, kandungannya sangat luar biasa, sehingga burung perkutut tambah sehat, tambah rajin gayer, tambah rajin manggung, tambah rajin gacor, dan tambah rajin istilahnya itu dia itu mengeluarkan volume maupun mengeluarkan birahi yang maksimal seperti itu. Yang ke-10 adalah rutin diberi seperti rempah-rempah atau kencur, bisa diberi kencur, bisa diberi jahe merah, bisa diberi bawang putih, bisa diberi merica dan lain sebagainya, bisa diberi godem, bisa diberi istilahnya fumayin dan lain sebagainya, karena semuanya itu juga herbal. Karena rutin memberi ramuan herbal itu sangatlah penting. Karena apa? Untuk memberikan itu bisa kita juga beri juga kacang hijau, entah itu kita beri juga ketan hitam atau beras merah, sehingga rutin diberikan kencur maupun lada itu semakin. Bila mana kencur atau lendir-lendir di tenggorokan burung perkutut sampai ke tembolok burung perkutut, sampai ke pencernaan burung perkutut, lendir-lendirnya hilang, otomatis burung perkutut itu volumenya atau suaranya meningkat
drastis atau tambah besar, tambah panjang dan lain sebagainya seperti itu. Yang ke-11 adalah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita bisa memberi larutan penyegar. Larutan penyegar seperti apa? Larutan penyegar entah itu larutan penyegar bermerek cap kaki 3, entah itu cap badak dan lain sebagainya. Kita bisa beli di toko-toko, entah itu di Alfamart, Indomaret dan toko-toko lain sebagainya, untuk membeli merek tertentu atau merek tertentu yang biasanya kalau saya sering memberikan larutan penyegar cap kaki 3 atau larutan penyegar cap badak. Jadi untuk menjernihkan atau pita suara, atau untuk menjernihkan suara, ataupun untuk menetralisasi suhu tubuh di burung perkutut, sehingga burung perkutut itu tidak istilahnya tidak panas suhu tubuhnya, seperti itu. Jadi 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali diberikan larutan penyegar cap kaki 3. Jadi itu demikian, itu adalah urutan-urutan burung perkutut agar suaranya itu meningkat keras, lantang, volumenya tambah meningkat, tambah nafasnya tambah panjang, seperti itu. Seperti satu tadi adalah memberikan tempat yang nyaman, ada juga ada rutin memandikan dan rutin menjemur, ada rajin mengembunkan, ada memberikan makanan yang berkualitas. Jadi memberikan vitamin atau vitamin yang bagus seperti minyak ikan, kencur, merica dan lain sebagainya, dan memberikan pasangan pada burung perkutut. Yang ke-8 adalah kadang burung perkutut itu harus dipolier, dan yang ke-9 pemberian air rebus dan meningkat, atau pemberian air rebus yang bagus atau dengan dicampur dengan daun mengkudu. Jadi kita ambil sarinya seperti itu. Dan yang 1 bulan sekali dikasih larutan penyegar cap kaki 3, maupun 3 bulan sekali dikasih larutan penyegar cap kaki 3. Seperti itu ulasan-ulasan yang sudah saya jabarkan. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dan tip ini saya ambil dari media sosial maupun dari dunia nyata atau pengalaman saya pribadi yang saya simpulkan di video saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua, untuk anak cucu kita di kemudian hari, untuk generasi muda di kemudian hari yang tadinya tidak tahu tentang perawatan burung perkutut, supaya tahu agar tetap kita semua atau anak muda tetap menguri-nguri kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut atau endemik Indonesia ini, supaya burung perkutut endemik Indonesia ini dikenal di semua negara di Nusantara ini maupun di luar negeri, seperti itu. Entah itu dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Vietnam, dari Hong Kong, entah itu dari Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dari Arab dan lain sebagainya, dan ada dari Portugis dan lain sebagainya, ada dari negara-negara yang lain yang mungkin dia belum mengenal, belum tahu tentang anggungan burung perkutut, supaya tahu, oh ini burung perkutut Indonesia yang sangat bagus, sangat untuk dinikmati, sangat indah untuk didengarkan, sangat indah untuk dinikmati, dan sangat perlu istilahnya ekosistem, atau juga perlu pelestarian juga, seperti itu. Tidak cuma dipelihara, juga kita juga pelepasan juga, atau melepaskan juga, seperti itu. Jadi inilah kebudayaan Indonesia atau budaya Indonesia yang harus diuri-uri, harus dilestarikan, adalah memelihara burung perkutut sesuai nenek moyang kita dahulu. Zaman dahulu nenek moyang kita juga memelihara burung perkutut sebagai simbol, maupun sebagai lambang, maupun sebagai wibawa, maupun sebagai istilahnya hobi untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang bermanfaat, seperti itu. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan yang baru menemukan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video ini, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Dan semuanya saya ucapkan semoga saja kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah, yang barokah, diberi kesuksesan selalu di dunia dan akhirat. Dan semoga saja salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam satu hobi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam guyup rukun selalu. Dan terlebih dahulu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.